Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membagikan full spoiler chapter 1075. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update selanjutnya. Judul chapter kali ini La Poupée Dead Game. Pada cover story, lanjutan Jerma Double Six, Vega Pang diundang oleh Gorosei karena dia dihormati sebagai saintis yang jenius. Di sini, Gorosei hanya terlihat dalam bentuk siluet saja. Belum diketahui tujuan mengundang Vega Pang ini karena apa, karena di flashback match dijelaskan jika anggota match pernah ditangkap oleh world government dan hanya Judge yang berhasil kabur. Jadi apakah ini undangan sebagai peringatan atau memang world government ingin membuat proyek senjata sains seperti yang kita ketahui sekarang ini, yaitu pasifista. Uniknya, di sini Gorosei hanya diperlihatkan dalam bentuk siluet saja, padahal kita semua sudah mengetahui wujud Gorosei seperti apa. Bahkan di insiden Ohara juga sepertinya mereka terlihat sama seperti saat ini, dimana hal ini banyak orang berpikir, termasuk Layla Story sendiri, jika Gorosei memanglah immortal. Insiden Ohara dan Gorosei mengundang Vega Pang sepertinya juga di timeline 22 tahun yang lalu, dan match aktif selama 24 tahun, artinya 2 tahun kemudian match dibubarkan dan Vega Pang benar-benar bergabung dengan world government dan bekerja di Pang Hazard. Padahal saat insiden Ohara, meski wajah Gorosei masih dalam wujud siluet, masih terlihat jelas jika perwujudan mereka sama seperti yang sekarang. Yang ini artinya memang ada yang Oda sembunyikan. Jadi Layla Story berpikir jika mereka tidaklah immortal, entah saat itu mereka dalam wujud yang lebih tua atau lebih muda. Jika dalam wujud lebih tua, maka kemungkinan besar Bonnie diminta untuk membuat mereka terlihat lebih muda ataupun sama dengan kondisi saat ini. Dan karena itu juga mereka mengejar OP-OP Nomi, karena jika memang ilmu sama dan Gorosei immortal semua yang ada sejak 800 tahun yang lalu, tentu mereka tidak mengejar OP-OP Nomi ini, karena teknik utama OP-OP ini adalah Immortal Sugeri. Tapi jika mereka lebih muda dari wujud yang sekarang, Layla Story berpikir jika Gorosei ini merupakan jabatan turun-temurun dari 5 anggota 20 kerajaan yang beraliansi menggulingkan kerajaan kuno. Tapi yang pastinya kita tunggu lanjutan dari Gorosei ini. Lanjut ke inti cerita, Saka mencoba menghubungi Pythagoras tapi tidak ada respon. Saka juga melihat di monitor ada bayangan, tapi bayangan itu langsung menghancurkan semua dandan Mushi. Jadi beneran penasaran siapa yang menjadi pengkhianat di Egghead Island ini. Dari chapter 1071 sampai sekarang belum ada jawaban pastinya nih. Luffy juga menyadari semua suara di headphone-nya juga hilang karena semua komunikasi juga diputus. Luffy datang ke Saka dan melihat ke monitor Vega Pang menghitam satu persatu dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Saka mengatakan ada orang lain di lab ini selain kita. Nah loh, siapakah dia? Karibo pasti tidak melakukan hal ini karena sepertinya terencana sekali sampai memutus sistem komunikasi di sana. Karena Karibo sendiri juga pasti tidak paham dengan sistem yang ada di La Poupée. Yang ini fatal sekali sehingga mereka tidak tahu kondisi yang ada di sana, dimana ini merupakan saat-saat genting dan mereka harus update informasi di La Poupée secara berkala. Mugiwara Ichimi dibagi menjadi 4 kelompok. Grup 1, Nami, Brooke, dan Edison, dan mereka menemukan harta karun buatan berupa berlian. Grup 2, Chopper, Robin, dan Atlas, mereka menemukan organ manusia buatan dan Robin berpikir jika Vega Pang sudah dimutilasi. Gila gak nih dark jokes dari Robin yang sadis banget. Grup 3, Sanji, Jinbei, dan Stussy, mereka berjalan di tempat pembuatan senjata, dan Sanji meminta Stussy memanggil dia Dogo. Karena nih Sanji masih kumat aja di situasi serius. Grup 4, Franky, Usopp, Lilith, dan York, mereka datang dari tempat di mana Pythagoras mendapatkan serangan. Sepertinya pembagian kelompok ini Oda bikin berdasarkan color spread chapter 1065. Lily tiba-tiba aja nongol dan di tempat ledakan sebelumnya yang patut dicurigai sekali. Bagaimana Lily tiba-tiba gabung aja nih? Jadi bingung beneran kan siapa yang jadi pengkhianat di sini? Dan sepertinya Oda mempermainkan tebak-tebakan fans One Piece kali ini.
Pythagoras juga selamat dari ledakan karena dia memisahkan delay dari tubuhnya. York menemukan Seraphim Hancock dan dia ingin mengelus-ngelus Seraphim Hancock. Pythagoras mencoba menghentikannya, tapi terlambat karena York sudah menjadi batu. Dan Seraphim Hancock menyerang lainnya dan mereka semua lompat ke bawah untuk menyelamatkan diri. Ini artinya Pythagoras diserang oleh Seraphim Hancock di chapter lalu. Apakah ini tanda kuat jika yang memberi perintah Seraphim adalah Lilith? Karena mereka, Pythagoras dan Lilith, sama-sama ada di kelompok Frankie. Di control room, Seraphim Kuma dan Seraphim Mihawk menyerang semua yang ada di sana termasuk CP0. Luffy dan Zoro menggendong Lucci dan Kaku kali ini, karena tugas mereka menjaga Lucci dan Kaku, jadi seharusnya Lucci dan Kaku nggak boleh kenapa-napa. Mereka semua yang ada di sana mencoba menghindari laser beam. Luffy sudah gak kecapekan lagi kali ini. Ini artinya hanya capek karena lari-lari cari Vegapunk. Saka mencoba menghentikan Seraphim tapi tidak bisa. Lalu Saka mengatakan ia memberi perintah pasti salah satu dari Vegapunk. Ini siklus yang sudah pasti jika di antara klon Vegapunk atau Vegapunk itu sendiri. Yang pasti bukan Saka, Pythagoras atau York lagi, karena mereka juga korban. Dan sepertinya ini juga bukan Atlas karena Atlas juga habis direparasi, yang artinya kandidat tersisa adalah Edison dan Lilith. Lucci dan Kaku bangun dan mereka mengatakan sebaiknya mereka bekerja sama sementara untuk bisa survive di situasi yang genting ini. Lucci dan Kaku gak mau mati sia-sia kali ini. Tapi jika dibebaskan dan masalah Seraphim selesai, bakal gelut lagi mereka. Lucci meminta Luffy untuk membebaskan Portgold-nya karena mereka juga bermanfaat jika tanpa Portgold si Stone. Habis bilang gak mengakui Luffy sebagai Yonko, sekarang minta tolong sama Yonko. Pakai alasan mau kerjasama nih. Memang agak-agak si Lucci ini. Tapi Luffy dan Zoro membuat muka cicik ala-ala Oden dan Shirohige, yang artinya Luffy dan Zoro gak percaya jika Lucci dan Kaku benar-benar mau membantu mereka. Pasti Lucci dan Kaku akan menyerang mereka saat Luffy dan Zoro lengah di kondisi genting ini. Semoga saja Luffy benar-benar gak membebaskan mereka. Tapi jika Luffy pun membebaskan Lucci dan Kaku, sebenarnya juga kombinasi grup yang bagus karena Lucci dan Kaku juga termasuk kuat dan cerdas juga dalam bertarung. Nah, sekian spoiler chapter 1075. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update selanjutnya. See you in the next video, Storyers.